Pengawasan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Tangerang. Yang kami hormati Balai Besar Karantina Ikan Jakarta 1. Yang kami hormati Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Yang kami hormati Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Tangerang. Yang kami hormati BNN Kota Tangerang Selatan. Yang kami hormati Stasiun Geofisika Tangerang. Yang kami hormati Stasiun Klimatologi Tangerang. Yang kami hormati KPU Kota Tangerang Selatan. Yang kami hormati Balai Teknologi Polimer. Yang kami hormati Balai Bioteknologi. Yang kami hormati Balai Besar Teknologi Konversi Energi. Dan yang kami hormati Bapak-bapak para pejabat pengawas KPPN Tangerang dan Bapak-bapak, Ibu-ibu pejabat fungsional KPPN Tangerang. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul, bertatap muka, dan daring secara Zoom meeting dalam acara pencanangan pembangunan ZI menuju WBK KPPN Tangerang. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan dari Kepala KPPN Tangerang, Performs Trisuri 127 Voice. Pemutaran video pembangunan ZI menuju WBK KPPN Tangerang. Penandatanganan simbolis pernyataan komitmen pembangunan ZI menuju WBK KPPN Tangerang. Penandatanganan simbolis saksi kegiatan pencanangan oleh Satuan Kerja, pengarahan dari narasumber, pembacaan doa, dan terakhir foto bersama dan penutup. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara pencanangan pembangunan ZI menuju WBK KPPN Tangerang kita mulai. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan untuk berdiri.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Kepala KPPN Tangerang kepada Bapak Iwayan Supatra. Kami silakan. Mengawali sambutan ini, izinkan saya sedikit berpantun untuk Bapak Ibu sekalian. Kapal perang membawa perbekalan menuju pulau di lintas batas. KPPN Tangerang mohon dukungan bertekad membangun zona integritas. Bergelantungan bekatan hitam di antara dahan pohon kenari. Izinkan saya ucapkan salam sebelum dimulai sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Bapak Ade Rohman. Yang saya hormati Wali Kota Tangerang yang diwakili oleh Kepala BPKAD Kota Tangerang. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati Kepala Bidang SKI Kanwil Provinsi Banten. Yang saya hormati Kepala KPPN Serang, dan yang saya hormati Kepala KPPN Rangkas Bitung. Yang saya hormati pimpinan Satuan Kerja Lingkup Tangerang Raya, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita diperkenankan hadir dan bersilaturahmi dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pencanangan pembangunan zona integritas adalah bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan. Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap, yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan. Yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, KPPN Tangerang ditetapkan sebagai salah satu unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengikuti penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK pada tahun 2021 berdasarkan nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor 303-PB.1-2021. Dan setelah pencanangan ini segera menyiapkan rencana aksi yang konkret sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan zona integritas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang secara resmi saya canangkan. Kembali untuk mengakhiri sambutan ini, saya akan berpantun untuk hadirin sekalian. Tali seutas ikat dikencangkan, pengikat badan penyelamat jiwa. Zona integritas sudah dicanangkan, saatnya tunjukkan komitmen bersama. Anak nelayan mendayung sampan, tiba di dermaga Kota Raja. Salam dan sujud kami haturkan kepada segenap mitra kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Iwayan Supatra yang telah memberikan kata sambutnya pada acara kita pagi hari ini. Sekali lagi sama-sama kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Iwayan Supatra. Selanjutnya, performs Trisuri 127 Voice. Kepada tim paduan suara, kami persilahkan.
kita berikan aplaus yang meriah untuk perform Trisuri 127 Voice. Selanjutnya, pemutaran video pembangunan zona integritas menuju WBK KPPN Tangerang. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Salam perbendaharaan. Kami insan perbendaharaan untuk tingkat dunia. Zona integritas adalah sebuah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. KPPN Tangerang merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Banten yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Untuk melaksanakan perubahan tersebut, Kepala KPPN Tangerang terus melakukan pemantauan eksternal berupa pemantauan realisasi Satker dan pemantauan internal berupa koordinasi setiap saat dengan jajaran KPPN Tangerang dan pelaksanaan gugus kendali mutu. KPPN Tangerang siap mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Untuk itu, telah dilaksanakan perubahan-perubahan antara lain manajemen perubahan, manajemen sumber daya manusia, tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan pelayanan publik. Dan dengan didukung moto layanan KPPN Tangerang pasti, profesional, akuntabel, sigap, transparan, dan integritas untuk mewujudkan layanan, memberi solusi bukan janji. Demi mewujudkan wilayah bebas korupsi, KPPN Tangerang terus berusaha dengan melakukan perubahan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung terwujudnya wilayah bebas korupsi. Pimpinan dan jajaran KPPN Tangerang siap memberikan layanan yang profesional. Modern, transparan, sebagai berikut. Cimone, cek indikator kinerja lewat monitoring evaluasi belanja Satker. Cisadane, cek instan status tindak lanjut penyelesaian SKPP. Kios revisi DIPA, bantuan atau pendampingan, verifikasi revisi DIPA. Dambaan 127, pendampingan dan pembinaan pelaksanaan anggaran pada KPPN Tangerang. Pustaka 127, e-book yang berisikan strategi menghadapi akhir tahun, peraturan-peraturan baru, dan data realisasi belanja atas APBN. Buku pintar dan buku panduan yang berguna untuk mendukung optimalisasi upaya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. Porsi 127, aplikasi layanan terpadu berbasis Android berupa kumpulan peraturan, surat edaran, dan informasi terbaru
SPM dan SKPP. Kartu layanan bebas antrian merupakan apresiasi kepada Satker yang berhasil mencapai IKPA tertinggi serta memberikan motivasi kepada Satker dengan nilai IKPA yang masih belum mencapai target. Forgis 127 merupakan forum sinergi dan silaturahmi pimpinan Satker, Pemda, dan stakeholder lainnya. Ruang belajar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan pegawai dengan kompetensi yang lengkap. Cikokol, cek instan penyelesaian kontrak, koreksi SPM, dan SPM lainnya. Patra Laksa 127, panduan dan pendampingan terpadu, penyusunan laporan keuangan Satker lingkup KPPN Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kombes Pol Deligio de Fatima SIK SH, Kapolres Metro Tangerang Kota, selaku mitra kerja KPPN 127 Tangerang, mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan dengan cepat, tepat waktu, kualitas lengkap, dan nyaman, serta bebas biaya. Semoga KPPN semakin profesional dalam pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. KPPN, bravo! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPPN Tangerang, oke. Selama ini hubungan kemitraan kami dengan KPPN Tangerang dalam hal pelayanan selalu mengutamakan integritas yang tinggi, profesionalitas, serta tolak bebas dari korupsi. KPPN Tangerang berorientasi pada kepuasan stakeholder serta berkomitmen pada peningkatan kualitas pelayanan. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Komunikasi kami sangat baik, sehingga apabila terdapat kendala dalam pencairan dana ke KPPN segera dapat terselesaikan. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menyatakan sangat mendukung penuh program pencanangan wilayah bebas dari korupsi pada KPPN Tangerang dan selanjutnya lolos WBBN. Semangat terus KPPN Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ojat Darujat, kuasa pengguna anggaran Universitas Terbuka. UT selaku mitra kerja KPPN Tangerang menyatakan bahwa antara UT dengan KPPN Tangerang telah terjalin kerjasama yang sangat baik dalam bidang perbendaharaan. Selama ini KPPN Tangerang telah memberikan pelayanan yang sangat cepat, akurat, dan bebas pungutan. Kami sangat terbantu dengan layanan yang diberikan oleh KPPN Tangerang. Semoga KPPN Tangerang dapat terus meningkatkan layanan dan kinerja kepada seluruh mitra kerja. UT sangat mendukung KPPN Tangerang dalam kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Dedi Mahmudin MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, bersama seluruh jajaran Satker Madrasah mendukung sepenuhnya program pencanangan wilayah bebas dari korupsi atau WBK menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM yang dilaksanakan oleh KPPN Tangerang. Sebagai Satker KPPN Tangerang, selama ini kami merasa hubungan kemitraan kami
telah berjalan dengan baik. Pelayanan yang selalu mengutamakan integritas yang tinggi, profesionalitas yang berorientasi pada kepuasan stakeholder serta berkomitmen tinggi pada peningkatan kualitas pelayanan. Karenanya kami merasa puas dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan, sehingga apabila terdapat kendala dalam proses pencairan anggaran dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kami ucapkan selamat dan sukses terhadap program pencanangan yang sudah dilakukan oleh KPPN Tangerang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Karsidi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan kerjasama yang diberikan oleh KPPN Tangerang. KPPN Tangerang telah menyelenggarakan pelayanan prima yang bebas dari unsur korupsi dan gratifikasi. Kami mengapresiasi setiap bentuk inovasi-inovasi yang dilakukan KPPN Tangerang dalam memberikan pelayanan didukung oleh SDM yang handal, pemanfaatan teknologi, serta inovasi pendukung layanan yang sangat membantu kami dalam menjalankan tugas terkait perbendaharaan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, KPPN Tangerang mampu menjaga kualitas layanan sehingga kami tetap dapat menjalankan tugas pengelolaan keuangan dengan baik. Harapan kami, KPPN Tangerang menjadi pengelola perbendaharaan negara di Tangerang yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Kami sangat puas dengan pelayanan, kerjasama, dan kinerja KPPN Tangerang. 2021 WBK dan WBBM KPPN Tangerang. Tangerang, ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Satker KPPN Tangerang, selama ini hubungan kemitraan kami dengan KPPN Tangerang dalam hal pelayanan selalu mengutamakan integritas yang tinggi, profesionalitas, serta telah bebas dari korupsi. KPPN Tangerang berorientasi pada kepuasan stakeholder, serta berkomitmen tinggi pada peningkatan kualitas pelayanan. Kami merasa sangat puas dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Komunikasi kami sangat baik, sehingga apabila terdapat kendala dalam pencairan dana ke KPPN, segera dapat terselesaikan. KPKNL Tangerang 2 menyatakan sangat mendukung penuh program Demikianlah tayangan pemutaran video pembangunan zona integritas menuju wawasan bebas korupsi KPPN Tangerang. Selanjutnya, penandatanganan simbolis pernyataan komitmen pembangunan ZI menuju WBK KPPN Tangerang oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Tangerang. Kami undang Kepala KPPN Tangerang, Bapak Iwayan Supatra, diikuti oleh pejabat pengawas KPPN Tangerang.
Kepada yang bertugas, kami persilahkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami insan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang dapat menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk itu, kami berkomitmen dan bertekad untuk mewujudkan lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang menjadi wilayah bebas dari korupsi dengan berjanji: 1. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. 2. Bekerja secara profesional, penuh semangat, saling bersinergi, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan menjunjung tinggi integritas, serta terus melakukan perbaikan di segala lini. 3. Tidak meminta dan atau menerima hadiah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 4. Bersedia menerima sanksi apabila terbukti melakukan korupsi. Tangerang, 16 Maret 2021. Tertanda Kepala Kantor Iwayan Supatra. Tanda tangan. Dimulai dari pejabat pengawas KPPN Tangerang, Bapak Yuni Sofyan, diikuti Bapak Ahmad Yani, diikuti Bapak Riyadi Wibowo, diikuti Bapak Joko Prayitno, dan Bapak Heru Sofyanto. Ini kan ini.
Kami persilahkan untuk foto bersama. Terima kasih, dan kami mohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, penandatanganan simbolis saksi kegiatan pencanangan komitmen pembangunan ZI menuju WBK KPPN Tangerang oleh Satuan Kerja. Kami undang kembali Kepala KPPN Tangerang, Bapak Iwayan Supatra. Baik. Saksi-saksi yang terlampir yang kami undang untuk menandatangani pencanangan komitmen pembangunan ZI menuju WBK KPPN Tangerang akan kami kirimkan ke kantor masing-masing dengan lampiran Ketua Pengadilan Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Kepala KPP Tangerang Timur, Komandan Korem 052, Kapolres Metro Tangerang, Kota Tangerang, dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Kami mohon agar KPA Satuan Kerja yang tadi telah kami sampaikan untuk berkenan hadir atau menjadi saksi dalam acara pencanangan KPPN Tangerang ini. Selanjutnya, pengarahan dari narasumber kita. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Bapak Dedi Irsan. Sebelumnya, mohon izin saya membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dedi Irsan. Nama lengkap Dedi Irsan, profesi saat ini Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten. Tempat lahir, tanggal lahir, Medan, 3 Juli 1979. Jenis kelamin pria, agama Islam, status perkawinan, kawin. Alamat rumah, Setia nomor 13F, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Pendidikan, SD. Nama pendidikan SD swasta Angkasa 2. Tahun lulus 1992. SLTP 1995, SLTA 1998, dan S1 di Fakultas Hukum USU Sumatera Utara Hukum Tata Negara tahun 2003. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sama-sama kita dengarkan narasumber kita yang akan menyampaikan cara efektif mensukseskan pembangunan ZI menuju WBK. Kepada Bapak Dedi Irsan, kami persilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Bu? Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberinya nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama, sebagian langsung, ada yang sebagian virtual dalam rangka kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan KPPN Tangerang tahun 2021. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Bapak Ade Rohman. Yang terhormat Bapak Kepala KPPN Tipe A1 Tangerang, Bapak Iwayan Supatra, dan Bapak Ibu para pejabat struktural di lingkungan keuangan Provinsi Banten, serta para undangan seluruhnya yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tadi ada dari kepolisian, dari pengadilan, dari kejaksaan, dari Kemenak, dari Balai Monitoring, rumah sakit, dan lain sebagainya yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, baik, terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama mengikuti rangkaian acara dari awal hingga saat ini, bahwa kegiatan kali ini adalah pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi KPPN Tangerang. Kami dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten mengapresiasi acara ini dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap kementerian maupun lembaga serta pemerintah daerah yang terus-menerus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian, hari ini pencanangan ini sudah kita lakukan, penandatanganan dan komitmen yang ada sudah dilakukan. Tapi bagaimana komitmen, deklarasi yang telah kita ucapkan secara bersama dari KPPN tadi dipimpin oleh Kepala KPPN Pak Iwayan Supatra dapat realisasi sehingga KPPN Tangerang, KPPN Tipe A1 Tangerang mendapatkan predikat zona integritas menuju WBK dan WBM. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa pedoman yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah yang ada di Indonesia dalam mendapatkan zona integritas menuju WBM ini yaitu sama, itu berdasarkan Permen Pan RB nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Permen Pan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Kita melihat ada beberapa komponen hal-hal strategis yang perlu dipenuhi oleh setiap kementerian lembaga yang ingin memperoleh predikat JIWBK dan WBM ini, yaitu terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, Bapak Ibu sekalian. Komponen pengungkit terdiri dari 6 komponen dengan skor maksimal sejumlah 60%, yaitu yang pertama manajemen perubahan, yang kedua penataan tata laksana, yang ketiga perubahan sistem manajemen sumber daya manusia, lalu penguatan akuntabilitas kinerja, lalu penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Bapak Ibu sekalian. Lalu komponen yang hasil, yaitu nilai maksimalnya 40%, yang terdiri dari terwujudnya pemerintahan yang dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu masing-masing skornya 20%, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 6 komponen pengungkit tersebut itu menjadi perhatian yang penting yang perlu dilengkapi seluruh dokumen-dokumennya. Dan untuk strategi-strategi mendapatkan predikat JI ini kami pikir
memenuhi dan mematuhi sebagian besar area perubahan-perubahan yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB tersebut. Yaitu yang pertama tadi manajemen perubahan, lalu penataan tata laksana, manajemen sistem perubahan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, lalu juga penguatan pengawasan. Di dalam penguatan pengawasan ini ada beberapa hal penting yang menjadi penekanan-penekanan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana KPPN ini sistem pengawasan intern pemerintahan seperti apa, sistem pengawasan internalnya. Bagaimana pengelolaan sistem pengawasan intern ini, apakah efektif, pengaturannya seperti apa, pelaksanaan seperti apa, evaluasinya seperti apa. Lalu juga bagaimana pengendalian gratifikasi ini dibuat dan dilakukan sehingga memang benar-benar efektif dijalankan. Lalu juga bagaimana pengaturan whistleblowing system. Whistleblowing system ini sebuah mekanisme bagaimana orang melakukan pengaduan, menyampaikan pengaduan atau informasi-informasi penting terkait temuan-temuan atau hal-hal yang harus diubah atau informasi-informasi yang berisi pelanggaran-pelanggaran atau juga memungkinkan untuk kejahatan yang bisa diatur. Bagaimana pengelolaan KPPN Tangerang ini terhadap whistleblowing system ini. Lalu juga bagaimana pengaturan konflik of interest atau benturan-benturan kepentingan yang terjadi. Karena Bapak Ibu sekalian sebagai petugas penyelenggara pelayanan publik di KPPN Tangerang berhadapan dengan banyak stakeholder, kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Bagaimana pengaturan konflik kepentingan ini, benturan-benturan kepentingan ini seandainya ditimbulkan dalam KPPN menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Lalu juga laporan pegawai, laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilaporkan, dan juga laporan harta kekayaan aparatur pegawai kepada KPK itu harus juga dilakukan semua pegawai yang memenuhi syarat untuk melaporkannya kepada KPK, yaitu pegawai di KPPN tipe A1. Bapak Ibu sekalian, itu adalah 6 komponen-komponen pengungkit yang harus dipenuhi, dan bagaimana itu dipenuhi secara dokumen administrasi, lalu juga bagaimana implementasi dan penerapannya di lapangan sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan. Di dalam penilaian atau penentuan predikat zona integritas menuju WBK dan WBM ini, nanti di sini kan bahwa KPPN tipe A1 sudah diusulkan oleh Dirjen Perbendaharaan dalam hal ini sebagai tim penilai internal dari KPPN tipe A1 Tangerang tersebut. Lalu nanti ada tim penilai nasional atau tim penilai akhir yang terdiri dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, lalu KPK Republik Indonesia, dan Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jadi di samping komponen-komponen pengungkit yang harus dipenuhi dan dipenuhi, lalu dilakukan evaluasi dan kajian secara terus-menerus, capaian-capaian yang sudah diperoleh, apa-apa yang sudah diperoleh, apa-apa yang belum diperoleh, kekurangannya di mana, itu harus terus-menerus dievaluasi sesuai dengan pokja-pokja yang telah dibentuk oleh KPPN Tangerang itu sendiri. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah komponen hasil, karena komponen hasil ini menjadi penentu yang cukup besar, karena semua pengungkit-pengungkit, area-area yang kita lakukan perubahan akan bermuara pada 2 komponen hasil tersebut, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotisme, Bapak Ibu sekalian. Ini penting dan itu ditandai dengan bisa diukur dengan indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsinya seperti apa? Ya, seperti kita ketahui bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia tahun ini menurun 3 peringkat, dari peringkat 40 di tahun 2019, di tahun 2020 itu kita menurun menjadi 37. Jadi menurun 3 ya CPI kita, Corruption Perception Index. Ini yang sifatnya internasional, terdiri dari lebih dari 12 indikator untuk menilai
indeks persepsi korupsi tersebut. Ini juga penting, nanti mungkin kalau di KPPN bisa dinilai secara yang sifatnya nasional. Lalu juga bagaimana terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik itu ditandai dengan rendahnya indeks persepsi maladministrasi. Indeks persepsi maladministrasi ini yaitu bisa diukur dari dilakukan ya penilaian ini kepada pengguna layanan. Tadi kalau kita melihat ada beberapa testimoni-testimoni dari Polres Metro Kota Tangerang, Kejari Tangerang, Rektor Universitas Terbuka, Kemenak Kabupaten Tangerang, dan dari beberapa tadi kita melihat bahwa testimoni-testimoni bahwa mereka puas dengan pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh KPPN Tangerang ya. Mereka puas, katanya pelayanannya inovatif, profesional, berintegritas, tidak mempersulit, membantu dan lain sebagainya. Ini penting. Itu juga menjadi bagian dari penilaian-penilaian yang diperlukan karena stakeholder ini menjadi penting. Siapa yang menggunakan layanan KPPN ketika mereka mengatakan pelayanan KPPN bagus, ini akan mempermudah KPPN Tangerang mendapatkan predikat zona integritas. Lalu juga yang terpenting adalah bagaimana budaya kerja yang baik dilakukan secara profesional dan penuh integritas sehingga menghasilkan inovasi layanan yang berguna dan berdampak bagi masyarakat, Bapak Ibu sekalian, bagi pengguna layanan kalau di KPPN ini. Artinya di dalam beberapa kasus, di dalam beberapa hal ada inovasi-inovasi yang ternyata tidak efektif. Ini juga menjadi salah satu faktor untuk menggagalkan kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah mendapatkan predikat zona integritas menuju WBK WBM, Bapak Ibu sekalian. Jadi inovasi itu harus berdampak pada pengguna layanan. Jangan inovasi, makanya inovasi tidak hanya sembarang inovasi, tapi juga harus berdasarkan profesionalitas, integritas, dan kajian yang mendalam sehingga dihasilkan sebuah inovasi yang tepat guna. Lalu juga yang menjadi penting adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian, KPPN Tangerang ini menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan. Jadi ketika ada temuan pemeriksaan dari BPK, dari Inspektorat Jenderal Perbendaharaan, dari Ombudsman Republik Indonesia, ini harus ditindaklanjuti dan diselesaikan. Karena setiap tahun kita memberikan gambaran hasil capaian kinerja masing-masing kementerian lembaga serta Pemda yang berpotensi meraih predikat JI menuju WBK dan WBM. Kita mengasih catatan kinerjanya seperti apa, lalu ada laporan tidak yang dilaporkan kepada Ombudsman. Kalau ada, diselesaikan tidak. Kalau diselesaikan, menyelesaikan persoalan tidak. Menjalankan lapor hasil pemeriksaan Ombudsman tidak. Seluruhnya atau sebagian. Itu menjadi catatan-catatan yang kita sampaikan ke Kementerian PAN RB, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, hasil pemeriksaan itu yang tidak ditindaklanjuti, ini juga berpotensi untuk menggagalkan kementerian, lembaga, distinct instansi vertikal atau dimanapun untuk mendapatkan predikat JI menuju WBK dan WBBM ini, Bapak Ibu sekalian. Lalu juga pemenuhan standar pelayanan publik ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi tadi sudah disampaikan produk-produk atau jenis pelayanan yang dikeluarkan oleh KPPN Tangerang tipe A1 ini apa saja produk atau jenis pelayanannya. Itu bisa diakses kepada seluruh pengguna layanan. Walaupun bisa sifatnya secara langsung dan juga elektronik. Lalu juga harus ada disebutkan di situ persyaratannya apa, biayanya berapa. Kalau gratis dibuat pelayanan ini tidak dikenakan biaya gratis. Jangka waktunya berapa lama orang berurusan misalnya untuk sebuah produk sampai selesai berapa lama. Atau sistem informasi prosedur dan tata cara pengurusannya seperti apa. Lalu juga harus ada maklumat pelayanannya, Bapak Ibu sekalian. Maklumat pelayanan itu seperti contohnya KPPN Tangerang pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap maklumat ini siap dikenakan sanksi, itu perlu dibuat. Lalu juga perlu dibuat sistem informasi pelayanan publik, Bapak Ibu sekalian. Sistem informasi pelayanan publik
yang bersifat elektronik yang mencakup seluruh standar pelayanan tersebut yang bisa diakses sistem informasi pelayanan publik tersebut. Lalu juga harus ada visi, misi, dan moto. KPPN itu apa, visinya, misinya apa, motonya ada apa. Lalu juga yang terpenting adalah membuat sarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik atau sering disebut dengan Internal Complaint Handling Unit. Jadi ketika KPPN Tangerang sudah membuat pengelolaan pengaduan, sarana pengelolaan pengaduan, di situ harus dibuat pejabat atau petugas pengelola pengaduannya, namanya, nomor WhatsApp-nya, emailnya, telepon yang bisa diakses. Lalu juga disampaikan tata cara pengaduannya seperti apa, sistem informasi tata cara pengaduan. Jadi ketika orang mau mengadu, mau komplain, orang mengadunya seperti apa, kemana, terus harus diproses, hasilnya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar kotak saran, Bapak Ibu sekalian, tapi ya harus sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2000 nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan. Ini penting Bapak Ibu sekalian karena ketika internal complaint handling unit ini sudah efektif berjalan, maka laporan-laporan atau komplain yang disampaikan tidak harus lagi ke ombudsman karena bisa diselesaikan. Kalau kami dari ombudsman menilai dan melihat bahwa selama ini pelayanan-pelayanan yang diberikan, pelayanan publik yang diberikan oleh jajaran satker-satker Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Banten sudah baik ya, sudah cukup baik ya, tidak pengaduan-pengaduan juga tidak begitu banyak ya. Kita berharap ini berbanding lurus dengan pelayanan yang telah diberikan, artinya pelayanannya sudah cukup baik ya, cukup baik dibandingkan mungkin dari pelayanan-pelayanan yang lainnya, pelayanan Pemda yang masih ada beberapa banyak komplain ke masyarakat. Lalu juga pengelolaan pengaduan tadi diefektifkan. Terus yang terpenting adalah membuat sarana pengukuran kepuasan pengguna layanan atau seperti IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Itu tadi sudah ada testimoni-testimoni, itu bisa dijadikan juga sebagai alat ukur. Nanti mungkin dibuat per bulan atau per 3 bulan, dibuat reportnya seperti apa, dievaluasi secara terus-menerus. Apakah ada pengaduan, apakah ada komplain, lalu apakah orang puas dengan pelayanan yang diberikan, apakah tidak puas. Kalau mau lebih detail dibuat misalnya kuesionernya, kalau nggak puas di bagian mananya, kalau yang kurang di bagian mananya. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian ikut turut membenahi pelayanan-pelayanan yang diberikan. Jadi itu tetap menjadi hal-hal yang penting yang harus dibenahi. Kekompakan tim, soliditas tim yang dipimpin oleh Pak Iwayan Supatra itu menjadi penting karena harus ada komitmen dari semua pihak, tidak hanya bisa Pak Kepala Kantor bawahannya tidak mengikuti atau juga sebaliknya. Jadi harus ada komitmen bersama untuk menjalankan ini. Lalu apalagi misalnya jangan sampai hal-hal yang bisa membatalkan predikat JI WBK WBM ini. Jangan sampai ada hal yang bersifat viral. Jadi ketika sebuah instansi sudah mencanangkan JI menuju WBK atau WBM, tiba-tiba viral melakukan misalnya hal-hal yang berpotensi dugaan administrasi, itu langsung dia gugur dia, Bapak Ibu sekalian. Langsung gugur. Makanya kita hari ini harus betul-betul melayani dengan hati dan sepenuh hati. Jangan sampai orang komplain lalu memviralkan, itu juga akan berdampak menggugurkan predikat, kita jadi batal mendapatkan predikat tersebut. Itu dia yang penting, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Dan juga Bapak Ibu sekalian, karena mungkin strategi lainnya adalah dengan melakukan strategi ATM ya, ATM ini adalah amati, tiru, dan modifikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi KPPN Tangerang bisa saja di lingkungan satker-satker Kementerian Keuangan yang ada di Banten yang sudah mendapatkan JI menuju WBK. Misalnya kemarin itu ada kantor direktorat, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai. Bisa berkunjung situ, bermain, menanyakan seperti apa sih strategi kiat-kiatnya untuk mendapatkan ini. Nah, itu juga menjadi penting. Lalu kan sudah jelas pedoman-pedoman yang digunakan itu sama, semua kementerian lembaga sama. Nanti tim penilai yang turun itu juga akan melihat kesesuaian antara dokumen-dokumen yang disampaikan dengan prakteknya di lapangan seperti apa Bapak Ibu sekalian.
Lalu juga inovasi-inovasi yang dibuat itu penting tadi. Tapi juga yang terpenting adalah bagaimana inovasi-inovasi itu sifatnya harus unggul gitu. Jadi ketika misalnya orang bilang pelayanannya di sini seperti apa, kami online, kami online juga gitu. Kami ini. Jadi apa yang membuat kita unggul, lebih unggul dari yang lainnya, sehingga memang kita layak untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju WBK WBM ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi dan yang terpenting adalah melakukan review atau evaluasi secara terus-menerus apa-apa yang sudah dilakukan. Ini kan ada batas waktu sampai beberapa bulan lagi. Jadi dievaluasi mungkin setiap 2 minggu sekali pertemuan. Dan yang terpenting adalah kolaborasi atau kerjasama dari semua Pokja yang ada. Jadi itu tadi mungkin dibentuk Pokja-Pokja ya, Pokja manajemen perubahan, penataan tata laksana, perubahan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini harus saling mendukung antara satu Pokja dengan Pokja lainnya. Jadi nggak bisa misalnya Pokja peningkatan kualitas pelayanan publik bagus, tapi Pokja manajemen perubahannya nggak bagus. Nanti nilai itu akumulatif, digabungkan semua. Itu ketika satu yang bekerja mati-matian, satu kerja santai-santaian, ini akan menjadi tidak efektif dan berdampak pada gagalnya diperoleh predikat JIU WBK WBM ini. Makanya semua pihak harus saling mendukung, menutupi antara yang satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Terus juga mungkin tips-tips terakhir yang penting juga adalah ya memang kita harus memenuhi sebagai sebuah lembaga aura JIU WBK WBM ini harus sudah nampak dari mulai di depan ya, di depan pelayanan, di parkir. Jangan nanti misalnya parkir di KPPN Tangerang menuju JIU WBK, tapi tukang parkirnya misalnya yang nggak boleh dipungut parkir di dalam situ, ketika orang bertamu dipungut gitu kan di instansi pemerintah. Ini juga akan menjadi catatan-catatan kecil yang akan mempengaruhi. Lalu juga menunjuk orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi misalnya yang di front office, Bapak Ibu sekalian harus tunjukkan orang-orang yang memang ramah, sopan, melayani dengan baik dan lain sebagainya. Jangan misalnya yang di depan itu orangnya yang galak, merengut, nanti orang komplain. Orang komplain ini saya komplain karena saya dilayani kok dia merengut aja, cemberut mukanya. Baru nanti mungkin kepalanya bilang, ya sebenarnya dia bukan merengut, tapi mungkin wajahnya yang kayak gitu, kan gitu. Wajahnya memang cemberut gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus direct man on the right job ya. Jadi tempatnya yang tepat, orang yang tepat. Setiap orang pasti punya potensi sesuai keahliannya masing-masing. Jadi kepala kantor itu pasti tahu di mana cocoknya di tempat yang mana. Jadi aura itu sudah harus ada. Aura mendapatkan JIU WBK ini dari mulai orang masuk parkir, terus dilayan di dalam. Jangan nanti orang sampai di dalam misalnya orang selinguk nggak jelas mau dilayani di mana, mau di mana gitu. Lalu itu tadi semua harus tersedia sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Seperti misalnya juga toilet juga penting untuk pengguna layanan. Di situ harus jelas juga toilet, airnya disediakan. Saya pernah juga masuk ke dalam toilet yang toilet sebuah instansi, katanya habis buang air disiram katanya, tapi airnya nggak ada gitu. Gimana nyiramnya gitu kan? Jadi habis buang air disiram, tapi airnya nggak ada. Jadi ya nggak bisa. Ini penting menjadi hal-hal yang sepele karena orang jatuh pada hal-hal yang sifatnya kecil dan sepele. Jadi ya kita optimis ya, kita mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh KPPN Tangerang. Kita optimis bisa nanti mungkin kita akan sesekali kita sidak ke KPPN Tangerang melihat pelayanannya seperti apa secara langsung tanpa pemberitahuan, dan kita yakin dan percaya bahwa itu tadi pelayanan-pelayanan di jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Banten khususnya saat ini berdasarkan pemantauan kami sudah baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Dedi Ihsan. Terima
terima kasih kepada Bapak Dedi Irsan selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten atas pengarahannya kepada kami, dan semoga kami pejabat dan pegawai KPPN Tangerang dapat mengimplementasikan dalam pekerjaan kami sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Dedi Irsan. Sama-sama. Selanjutnya, evaluasi pengarahan dan pembinaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten kepada Bapak Ade Rohman, kami silakan. Silakan Bapak Ade Rohman. Bapak mohon di-unmute, Pak. Pak Ade mohon di-unmute dulu, Pak. Suara Pak Ade nggak kedengaran. Ya, silakan, Pak. Pak Ade, kami persilakan. Suaranya di-unmute, Pak. Pak Ade, mohon maaf, suaranya belum terdengar. Pak Ade, mohon maaf, suaranya belum terdengar, Pak. Itu lagi ditelepon kayaknya. Kami persilakan, Pak Ade. Ya. Ada suara? Ya, Pak Ade, kami persilahkan. Oke. Mohon maaf nih, kami lewat HP aja nih karena dari laptop ini ada gangguan. Ya, Pak, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala KPPN Tangerang, Pak Iwayan Spadra. Yang kami hormati, mohon dari hostnya untuk di-setting ya suaranya. Saya hormati tadi hadir Kepala Perwakilan Ombudsman ya, rekan kami, sahabat kami ini sering ketemu, Pak Dedi Irsan. Terima kasih Pak Dedi udah hadir, berkenan hadir. Ya Pak. Kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
Yang kami hormati juga para mitra kerja dari KPPN Tangerang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyelenggaraan kegiatan ini. Bapak sekalian, untuk teknis dan pedoman terkait CFI, saya kira tadi sudah dijelaskan banyak dan komprehensif dari Pak Dedi Irsan terkait bagaimana kita mempersiapkan diri dalam rangka keberhasilan JTI ini menuju WBK. Mungkin kami sebagai pimpinan di Direktorat Tindak Perbandaran untuk Provinsi Banten ya berterima kasih kepada segenap jajaran KPPN Tangerang ini yang saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan predikat WBK. Bapak sekalian, kalau terkait dengan masalah zona integritas terkait WBK wilayah bebas korupsi ya. Kalau berbicara terkait korupsi untuk instansi di kami di Direktorat Pembenaran, kita sejak 2005 itu sudah melakukan reformasi birokrasi. Jadi kami sangat meyakini bahwa untuk di layanan KPPN itu seluruh Indonesia kalau berbicara korupsi saya kira sudah zero, tidak ada lagi korupsi, dan itu saya memahami. Dan layanan kita juga udah modelnya one stop service. Jadi layanan Bapak Ibu sekalian hanya dilakukan melalui front office dan melalui front office dan tidak harus menghubungi pejabat ataupun pimpinan, tetapi betul-betul dinilai secara transparan. Itu jadi terkait dengan sekarang kita di wilayah Banten itu membawahi kami 3 KPPN. 3 KPPN, terus 3 KPPN yaitu KPPN Tangerang, kemudian juga KPPN Rangkas Bitung dan KPPN Serang. Untuk 2 KPPN alhamdulillah sudah mendapatkan WBK di tahun 2020. Nah di 2021 ini untuk KPPN Tangerang akan memasuki proses WBK. Nah sebagaimana dijelaskan dan komprehensif oleh Pak Dedi Irsan dari Ombudsman, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya teman-teman di KPPN tolong agar mempersiapkan ini betul-betul apa yang menjadi kewajiban atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka menuju WBK ini. Jadi yang menjadi catatan kami tadi mungkin terkait dengan sinergi di antara tim di KPPN Tangerang untuk melaksanakan proses WBK ini tadi dengan berbagai pokja, mungkin ada terkait kelompok pembangkitan hasil, kemudian juga secara terus-menerus melakukan inovasi yang tentunya inovasi ini diharapkan juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi kami yakin dan kami juga beberapa kali berkunjung ke KPPN Tangerang, saya kira dari sarana atau sarana prasarana sudah cukup bagus. Saya kira KPPN Tangerang dah memenuhi syarat untuk maju dengan WBK atau sampai ke WBM. Tapi tentunya harus dijaga terus. Kemudian juga tadi hati-hati ya selama proses ini, dan mungkin bukan selama proses juga, nanti sampai mendapatkan predikat tetap harus dijaga. Jangan sampai ada suatu kasus atau yang permasalahan
yang tadi disampaikan, kita jaga bersama teman-teman agar kita bisa terus maju menjadi kantor unit dengan nanti diharapkan mendapatkan predikat WBBM. Itu kemudian hal lain saya kira yang penting nanti dengan mendapatkan hasil penilaian JET ini bisa kelihatan lebih nyata atau lebih real before after gitu kan. Dan tentunya kalau dengan mendapatkan nanti WBK dari lembaga yang memang dalam hal ini ya Menpan RB yang mempunyai legalitas untuk penetapan ini, ya tentunya harus terus dijaga dan ditingkatkan pelayanannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para stakeholders tadi dari testimoni bahwa selama ini pelayanan dari KPPN Tangerang cukup baik, kooperatif, dan merasa puas. Mudah-mudahan ini tulus dari hati nurani Bapak Ibu sekalian, dan nanti tentunya akan dituangkan atau komitmen mungkin nanti dalam bentuk survei. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu survei itu yang sangat menentukan indikator layanan daripada KPPN Tangerang ini. Ya, kalau memang Bapak Ibu sekalian seperti yang disampaikan dalam testimoni seperti itu, ya kami harapkan memang itulah layanan yang telah dirasakan dengan baik oleh para stakeholder. Dan jika ada memang selama ini masih ada kekurangan, tentunya bisa konfirmasikan baik kepada KPPN maupun kepada kami, misalkan Jadi kami sebagai atasan langsung dari KPPN Tangerang atas pimpinan di DJPW ini sangat mendukung dan mendorong semua KPPN ya untuk secara terus-menerus menjaga integritas, kemudian melakukan layanan yang terbaik, terus berinovasi, dan menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi kami ada menilai Kementerian Keuangan IPSPK, integritas, pelayanan beberapa hal yang mendukung untuk WBK dan WBBM ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kami sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pemberdayaan Provinsi Banten ya mengucapkan selamat kepada KPPN Tangerang ini dalam rangka ZI. Insya Allah tahun ini di 2021 kami yakin dan berharap KPPN Tangerang lulus mendapatkan predikat WBK. Satu hal lagi yang tadi disampaikan Pak Dedi Irsan, istilah ATM ya Pak Dedi. Jadi selama proses ya jangan segan-segan kalau memang ada hal-hal yang masih perlu mendapatkan penjelasan atau studi banding atau site visit, saya mempersilahkan kepada KPPN Tangerang mau studi banding ke KPPN Rangkas Bitung atau mungkin ke KPPN Serang atau mungkin ke unit lain tadi Kanwil BC ya, atau kanwil lain yang terdekat, silakan, dan tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Itu aja Bapak sekalian, terima kasih, selamat dan sukses, dan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Pak Dedi Irsan, terima kasih Pak Dedi yang selalu sama Pak ya, di lingkungan kita untuk mendukung WBK dan nanti ke WBM. Terima kasih para kepala kantor, satuan kerja di lingkungan wilayah kerja KPPN Tangerang ini. Mohon dukungan sepenuhnya. Mudah-mudahan KPPN Tangerang berhasil mendapatkan predikat WBK.
Dan tentunya kalau mendapatkan UBK nanti ya menjadi suatu penilaian bahwa memang layanan dan juga kontribusi serta hubungan baik kinerja antara KPPN dengan mitra kerja sudah sangat baik. Kami akhiri tanpa pantun Pak Wayan karena saya nggak mempersiapkan nih pantunnya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ade Rohman. Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk Bapak Ade Rohman, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Semoga apa yang telah didoakan oleh Bapak Ade Rohman dan Bapak Ibu semua menjadi terkabul. Semoga KPPN Tangerang ini bisa lulus dan mendapatkan predikat dalam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hidayat. Kepada Bapak Nur Hidayat, kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita mengadahkan tangan kita, menundukkan hati kita, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan dan memohon ampun atas segala kesalahan dan kehilafan. Doa akan kami pimpin dengan cara Islam. Kepada penganut agama lain, mohon menyelesaikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'man wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau zat yang mulia. Kami tadahkan tangan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Pada saat ini, kami hadir bersama dalam acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di KPPN Tangerang. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah, yang maha mengetahui, tunjukinlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah memang salah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebanin kami, melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah,
Al-Muhaimin. Kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang kami lakukan. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungi sehingga kami menjalankan seluruh amanah yang diembankan pada kami dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampailah kita pada puncak acara, yaitu foto bersama dan penutup. Kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengambil posisi terbaik, karena kita akan melakukan screenshot foto bersama untuk dokumentasi. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Slide 1. 1, 2, 3. Silakan. Gaya resmi dulu ya, Pak. Slide 2. 1, 2, 3. Silakan ambil posisi terbaik. Slide 3. Mohon untuk videonya dihidupkan. Bapak Ibu yang videonya masih off, mohon untuk dihidupkan. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Apa Pak Wayan? Gaya semangat. Gaya kepala ya, gaya semangat ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dengan berakhirnya acara sesi foto bersama, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini menjelang siang Selasa tanggal 16 Maret 2021. Kami atas panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Dan mohon maaf
atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Rohman. Terima kasih Pak Budiman. Terima kasih Bapak Didit dari BPKAD Kota Tangerang. Izin live Bu. Ya, silakan. Izin. Terima kasih Bapak Agus dari Panwil Perbendaharaan. Terima kasih. Terima kasih Korem 052. Mohon pamit. Ya, silakan Bapak dari Korem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Teman-teman untuk KPPN Tangerang ya. Amin. Terima kasih atas sukses. Terima kasih. Terima kasih Bapak Torik dari KPPN Rangkas Bitung, Bapak Muladi Widastomo dari BPS Kota Tangerang, terima kasih. Pengadilan Negeri Tangerang, terima kasih. Mansatu Tangerang, terima kasih. Salmon, terima kasih. Bapak Mardison dari PEPI, terima kasih. Bapak Wirajana. Terima kasih Bapak Tri Agus Kasmanto dari KPP Tangtim. Pak Kuswanto dari B2TE, terima kasih. Dari P3KL, dari PA Tangerang, terima kasih Bapak. Dari PPI Curug, terima kasih. Dari Rumah Sakit Sitanala Tangerang, terima kasih. Bapak Ibu semua, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Mari tangan di dada. Terima kasih kepada Bapak Ibu mitra kerja KPPN Tangerang. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.